Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siskawa Yunitias Retnaulandari. Oke, halo, apa kabar semuanya teman-teman? Lama banget nih ya, aku belum share lagi informasi terkait dengan pendaftaran masuk ke perguruan tinggi. Nah, kali ini aku mau share informasi ikatan dinas teman-teman. Apa itu IPDN, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Nah, di sini teman-teman, ini sudah mulai bisa nanti ya di bulan April itu sudah akan kalian bisa daftar gitu. Di sini sebelumnya teman-teman harus ada persiapan beberapa hal seperti pemberkasan ya teman-teman tentunya. Nah, oke, sebelumnya silakan buat teman-teman semuanya yang belum klik tombol subscribe untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notif dari aku ketika aku share informasi terbaru. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama adalah teman-teman harus tahu terlebih dahulu di sana itu fakultasnya apa aja sih. Ada fakultas hukum, tata kelola pemerintahan. Nah, di situ terbagi menjadi 3. Ada praktik kepolisian ini ya, Tata Pamong, kemudian kependudukan dan catatan sipil, manajemen keamanan dan keselamatan publik. Nah, selanjutnya yang kedua adalah Fakultas Manajemen Pemerintahan. Yang pertama ada administrasi pemerintah daerah, manajemen sumber daya manusia, keuangan publik, dan teknologi rekayasa informasi pemerintahan. Nah, selanjutnya di Fakultas Politik Pemerintahan, di sini ada pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, studi kebijakan publik, politik Indonesia terapan. Nah, dan di sini yang harus kalian tahu sebelum daftar, kalian harus cek terlebih dahulu bagaimana sih syaratnya apa aja gitu ya. Nah, syarat khusus di sini pasti yang jelas adalah warga negara Indonesia, usia minimal 16 tahun, maksimal 21 tahun, biasanya nanti per September 2022. Tinggi badan pria minimal 160 cm, wanita minimal 155 cm. Nah, ketika ada syarat khusus di sini ada ketentuan syarat umum. Yang pertama adalah tidak sedang menjalani atau terancam hukuman pidana karena melakukan kejahatan, kemudian tidak bertindik atau bekas ditindik telinganya atau anggota badan lainnya bagi peserta pria kecuali karena ketentuan agama atau adat. Kemudian tidak bertato, tidak menggunakan kacamata atau lensa kontak, kemudian belum pernah menikah. Bagi pendaftar yang wanita juga belum pernah hamil atau melahirkan. Nah, belum pernah diberhentikan sebagai praja IPDN dan perguruan tinggi lainnya dengan tidak hormat. Ini adalah persyaratan secara umumnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya masih ada persyaratan di mana apabila dinyatakan lulus dan dikukuhkan sebagai praja IPDN, maka nanti pendaftar itu harus sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan, kemudian bersedia diangkat menjadi CPNS atau PNS dan ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian bersedia ditempatkan pada proses pembelajaran di seluruh kampus IPDN, bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di IPDN, bersedia diberhentikan sebagai praja IPDN jika melakukan pelanggaran disiplin praja bagaimana diatur dalam pedoman tata kehidupan praja. Kemudian apabila terbukti melakukan pemalsuan identitas atau dokumen persyaratan di atas ya, maka pendaftarannya nanti akan dianggap gugur atau didiskualifikasi. Oke, selanjutnya di sini kalian juga harus tahu administrasinya apa saja karena ada sistem pemberkasan dan sistem seleksi ini ya. Berkas administrasi yang pertama, jadi berijazah paling rendah SMA ya atau madrasah aliyah, termasuk lulusan paket C bisa, KTP elektronik ya teman-teman bagi peserta yang berusia 17 tahun, atau kartu keluarga KK bagi yang belum memiliki KTP elektronik. Kemudian berdomisili minimal 1 tahun di provinsi tempat mendaftar secara sah terhitung pada tanggal awal pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan surat pindah bagi yang pindah tempat tinggal.
serta dokumen lain yang berhubungan dengan domisili. Kemudian surat keterangan kelas 12 SMA atau MA yang ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang dan dicap di stempel basah. Nah, ini untuk teman-teman yang saat ini kelas 12, cukup dengan melampirkan surat keterangan bahwa kamu sedang duduk di kelas 12. Kemudian surat keterangan orang asli Papua, ini khusus bagi peserta daerah Papua yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten atau Kota masing-masing yang mengetahui ketua anggota majelis rakyat Papua begitu. Nah, kemudian ada fakta integritas ya nantinya. Kemudian ada surat keterangan bebas narkoba yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara Polri atau bisa juga di BNN Provinsi Kabupaten Kota. Kemudian surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah atau swasta, alamat email yang aktif. Silakan juga dipersiapkan pas foto berwarna ukuran foto 4x6 cm dengan menghadap ke depan dan tidak memakai kacamata serta mengenakan kemeja lengan panjang berwarna putih polos dengan latar belakang merah begitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan untuk alur pendaftarannya sekarang. Untuk alur pendaftaran di sini juga jangan sampai ada yang salah ya, teman-teman semuanya. Di sini harus kalian pahami terlebih dahulu bahwa nanti untuk langkah pertama kalian langsung bisa mengakses portal ini ya, SSC ASN di sini nanti. Ini halaman untuk mengaksesnya di https di sini bkn.go.id. Kemudian nanti kalian pilih yang ini. Nah, ini SSCN Dikdin, nanti kalian klik. Nah, kemudian akan muncul tampilan semacam ini nanti. Tapi kalian nanti masuknya di sini ya tadi. https dikdin bkn.go.id, langsung nanti klik daftar atau registrasi. Nanti kalian akan diminta untuk mengisi beberapa dokumen semacam, nah seperti ini dokumennya ya teman-teman. Jadi di sini ada nomor induk KTP ya sesuai dengan data kalian, kemudian ada NIK kepala keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tanggal lahir sesuai KTP, kemudian silakan bisa diklik lanjut begitu. Nah, selanjutnya kalian akan diminta untuk login kembali di dikdin.bkn.go.id. Kemudian nanti diminta untuk login dan untuk mengisikan atau memasukkan NIK dan juga password yang sudah didaftarkan tadi. Langsung nanti klik masuk begitu. Kemudian selanjutnya nanti langkah-langkahnya yang harus kalian lakukan adalah upload swafoto, memilih sekolah kedinasan IPDN, lengkapi nilai, upload berkas, pendaftaran, dan lengkapi biodata. Kemudian silakan cek resume pendaftaran dan juga cetak kartu pendaftaran. Kemudian ada verifikator instansi melakukan verifikasi berkas pelamar, melihat kelulusan hasil verifikasi pendaftaran dengan cara login ke portal SSCN. Kemudian membayar biaya pendaftaran menggunakan kode billing bagi yang lulus verifikasi administrasi. Jadi nanti informasi pembayarannya bisa langsung di https dikdin ini tadi, langsung pada laman pembayaran. Kemudian mencetak kartu ujian portal SSCN, selanjutnya ada proses seleksi dan akan diumumkan gitu. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk tahapan. Jadi setelah teman-teman mendaftar nanti akan ada tahapan seleksi, ada untuk tahap seleksi di IPDN itu nanti terdiri dari 4 tahap. Untuk yang pertama ada SKD, seleksi kompetensi dasar, yang akan dilakukan dengan menggunakan sistem komputer ya, komputer assessment test oleh BKN. Kemudian nanti untuk tahap selanjutnya ada tes kesehatan tahap 1, di mana di sini nanti pelaksanaan tes kesehatan tahap 1 di rumah sakit ya, di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, kemudian untuk selanjutnya bisa tes psikologi integritas dan juga kejujuran nanti untuk pelaksanaannya oleh Biro SDM Polda. Dan selanjutnya ada verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi pendaftaran, ada tes kesehatan tahap 2, dan juga ada tes pemeriksaan penampilan gitu ya. Ini untuk tahapan masuk ke IPDN, begitu untuk seleksinya. Nah, selanjutnya
hal yang harus kalian tidak boleh terlewatkan dan jangan sampai terlambat itu adalah jadwal. Ini sangat penting sekali buat teman-teman. Silakan bisa langsung cek di sini, aku share detail banget mulai dari pelamar mendaftar secara online. Nanti ini ya, peserta mengakses ke portal tadi SSCA-SN BKN itu bisa diakses tanggal 9 sampai 30 April 2022, langsung ke laman di sini ya, Dikdin tadi. Kemudian pelamar membuat akun tentunya, pelamar juga login ke SSCA-SN Sekolah Kedinasan dengan menggunakan NIK dan password tadi yang sudah didaftarkan. Ini semuanya sudah saya tampilkan secara detail, lengkap, dan juga terupdate ya teman-teman. Jadi silakan bisa langsung di ini ya, tanggalnya bisa ditandai begitu kapan kita harus mendaftar, dan di tanggal-tanggal berapa saja dokumen itu harus segera bisa dilampirkan, artinya tidak terlambat begitu. Nah, ini tanggal verifikasi dokumen itu 10 April sampai 3 Mei 2022, nanti menuju ke laman ini tadi Dikdin gitu ya. Kemudian ada pengumuman verifikasi dokumen juga, nanti dicek tanggal 4 Mei 2022 di lamannya dikdinbkn.go.id, juga bisa di laman satunya ini. Nah, silakan ini bisa dicatat ya teman-teman. Kemudian masih ada beberapa data-data ini ya penting atau tanggal-tanggal penting di sini yang harus teman-teman pahami semuanya. Jadi mulai April sampai dengan di sini Mei itu masih banyak sekali hal yang harus teman-teman selesaikan untuk mendaftar di IPDN begitu ya. Nah, selanjutnya ini masih ada lagi terkait dengan pelaksanaan tes psikologi. Nah, nanti tanggal 12 Agustus 2022 ada psikologi dari Polda. Kemudian ada pantukir juga ya di sini. Nah, ini silakan semuanya bisa dibaca dengan detail dan serapi mungkin. Kalau bisa berkasnya semuanya persiapkan terlebih dahulu, jangan mepet tanggal kalau menurut aku ya. Kemudian nah, untuk informasi lebih lanjut detailnya teman-teman, kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan atau bingung, kalian bisa langsung kontak di IPDN langsung ya. Ini ada nomornya di sini. Selanjutnya juga bisa menghubungi di jam-jam tertentu yang sudah dilampirkan ya, dari jam 9 sampai jam 3 sore. Gitu ya teman-teman, silakan, semoga berhasil dan juga semoga sukses di tahun 2022 ini di Praja begitu ya teman-teman. Penjelasan dari aku tentang IPDN ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan semoga tentunya kalian bisa sukses di tahun 2022 ini. Oke, apabila ada yang ingin ditanyakan bisa langsung tanya di chat ini ya, komentar di YouTube, atau juga bisa nge-DM aku di Instagram gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya agar kalian bisa sukses bersama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.